Hari ini kita membahas satu bagian penting dalam proses pendidikan anak-anak kita, dan ini adalah suatu upaya yang tidak bisa kita sepelekan, yaitu menyiapkan anak sejak dalam kandungan. Dan ini satu bagian penting yang tidak bisa kita abaikan, karena hampir sebagian besar tumbuh kembang anak yang bisa kita lihat di saat-saat mereka balik sangat rentan atau sangat besar pengaruhnya di masa-masa di awal kandungan. Sehingga awal-awal kandungan ini adalah masa-masa yang sangat menentukan bagaimana seorang ayah dan bunda untuk bisa mencetak generasi yang emas, generasi yang luar biasa di masa depan. Dan itu sejatinya menjadi hal yang tidak bisa kita sepelekan. Dan Islam sendiri menaruh perhatian yang besar terhadap bayi yang ada dalam kandungan, di mana seorang ibu yang mendapatkan yang namanya amanah kehamilan seharusnya menjiwai betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan istilah kehamilan yang seringkali diberikan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat al-busyra, di mana al-busyra itu sendiri makna hakikatnya adalah kabar gembira. Namun kehamilan di dalam Islam seringkali dipakai dengan istilah al-busyra untuk memberitahu bagaimana sejatinya proses yang harus dilalui seorang ibu hamil di masa menyiapkan dirinya dalam kandungan. Sebagaimana misalnya kita ambil contoh ketika Allah memberitahu tentang kehamilan Hajar, tentang adanya putra yang bernama Ismail di dalam surat As-Saffat 102, fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang sabar. Jadi makna dari fabasyarnahu atau kabar gembira ini adalah kehamilan istrinya yang bernama Hajar. Allah juga memberi kabar gembira kehamilan anak dari Zakaria yang bernama Yahya dengan kalimat inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami beri kabar gembira kepada engkau wahai Zakaria dengan kelahiran putra yang kami beri nama Yahya. Jadi ini salah satu isyarat betapa banyak kehamilan diberikan sebuah kata yang memberikan apa yang menjadi filosofi kehamilan seorang ibu di saat hamil. Satu contoh lain misalnya dalam surah An-Nahl, ketika orang-orang Arab jahiliyah menolak tentang kelahiran putrinya, seorang anak wanita yang dalam rahim istrinya, Allah juga memulai dengan kalimat wa idza busyira ahaduhumul untha zalla wajhuhu muswadda. Jika mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang putri, wajah mereka merah padam saking malunya. Ini memberi isyarat bahwa meskipun mereka menolak dalam artian malu, namun kehadiran anak wanita sejatinya adalah kabar gembira. Jadi al-busyra adalah nama lain dari kehamilan yang memiliki makna kabar gembira. Mengapa ini menjadi sesuatu yang harus kita mulai dan kita pahami? Karena berangkat dari istilah inilah seharusnya seorang ayah dan bunda memahami tentang hakikat kehamilan. Bahwa kehamilan harus diidentikan dengan kegembiraan baik dari sisi ayah maupun dari sisi seorang ibu. Terutama ibu yang dalam hal ini mengandung seorang bayi sampai berumur 9 bulan lebih, di mana dia harus memiliki yang namanya hak sekaligus kewajibannya untuk gembira. Kenapa seorang ibu hamil harus gembira? Karena ternyata emosi ibu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi janin. Emosi ibu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi janin saat lahir. Di mana Al-Quran sendiri secara tersirat menyebutkan hal ini dalam surat Al-A'raf ayat 58. Ya, di mana Allah berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik akan menghasilkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik disebutkan dalam ayat ini bisa diartikan sebagai seorang ibu, di mana ibu diibaratkan sebagai tanah, sebagaimana juga dalam surah Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman, nisa'ukum hathul lakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang, hath,
tempat engkau bercocok tanam. Kalau disebut harth artinya tanah ladang, memang skupnya kecil. Kalau balad skupnya luas dalam surat Al-A'raf ayat 58. Peran ibu memang sangat luas, diibaratkan tanah yang luas, disebut balad. Dan jika seorang ibu dalam hal ini baik, maka akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik, di mana makna tanaman ini bisa kita artikan adalah anak yang berasal dari rahimnya. Dengan kata lain, kondisi seorang ibu sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi janin pada saat dilahirkan. Inilah mengapa dalam hal ini kerjasama antara suami istri, ayah bunda untuk memperhatikan yang dimaksud dengan bagaimana kegembiraan seorang ibu hamil. Sebab jika seorang ibu saja mengalami kondisi stres, di mana saat hamil tentu bebannya sangat berat, disebutkan dalam Al-Quran, wahnan ala wahni wa fisaluhu, tambah berat ya, disebutkan wahnan ala wahnin, ini menunjukkan berat yang bertambah-tambah, yang itu akan mengganggu memang hormon diri dalam dirinya yang nanti mempengaruhi emosinya. Dan jika tidak dikontrol, dalam hal ini tidak dibantu oleh suami atau orang terdekat, maka ini sangat rentan mempengaruhi kondisi janin. Salah satu riset yang disebutkan oleh beberapa peneliti di Denmark tahun 2005 menyebutkan bahwa dampak ibu yang hamil dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi atau emosi negatif, maka ada dua yang akan terjadi, dan ini menjadi salah satu hal yang kita harus ingat, khususnya para suami. Yang pertama adalah ibu yang hamil dalam keadaan stres atau depresi, maka dia akan melahirkan bayi dengan kualitas otak yang tidak sempurna. Di mana sel-sel otak yang baru tumbuh di awal-awal kehamilan itu akan rusak disebabkan rasa atau perasaan negatif. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, sama adanya penyakit yang seringkali terjadi sama bayi baru lahir, nama hidrosefalus. Yaitu sering kita kenal sebagai bayi dengan kepala besar itu. Dan ini kalau kita telusuri, hampir sebagian besar bayi yang hidrosefalus berasal dari seorang ibu yang mengalami kondisi emosi yang negatif sepanjang kehamilan. Entah karena dia menolak kehamilannya, karena dirasa dia belum cukup, atau merasa belum siap untuk hamil, atau dia menolak karena dia tidak mencintai si laki yang menghamilinya ini, atau nikah paksa, atau bisa jadi waliyazubillah mungkin hasil dari perkosaan, dan ini sangat bahaya dalam hal berkaitan dengan tumbuh kembang bayi. Yang kedua, sebagian juga besar anak-anak yang berasal dari ibu yang stres dan depresi di saat kehamilan, maka mempengaruhi nanti di saat dia remaja, dia akan menjadi seorang anak yang memiliki perasaan yang fragile atau gampang sekali rentan atau sensitif, atau kita menyebutnya baper. Anak-anak yang di masa kehamilannya dia tidak merasakan rasa nyaman, maka dia menghadapi fase kehidupan selanjutnya dengan kegelisahan. Kegelisahan inilah yang akan memberikan yang namanya ya dampak yang mempengaruhi yang namanya kondisi janin. Maka pahamilah betapa salah satu yang menjadi pengingat buat kita, khusus buat para ayah di sini, para suami, bagaimana di saat istri sudah dalam kondisi yang namanya hamil, maka tugas pertama seorang ayah sebagai ayah yang hebat wajib ya membantu menggembirakan emosi positif sang istri. Nah, ini menjadi salah satu tanggung jawab ya, tanggung jawab seorang suami ya. Dan ini dimulai dari mana? Tentu dimulai dari saat ya dia dinyatakan ya, hamil ya lewat tes pack, walaupun saat itu belum ada ruh yang ditiup di dalamnya. Dan ini fase yang penting juga karena usia 120 hari di mana proses pembentukan struktur tulang dan daging itu juga proses yang sangat menentukan sebelum ruh itu ditiup. Fase ketika bayi berada 0 sampai 4 bulan itu fase yang menentukan juga bagaimana wadah untuk menerima ruh yang berasal dari Allah dengan suci, dengan wadah yang suci. Dengan demikian, jangan sampai asupan makanan yang membentuk proses struktur tulang, darah, dan daging berasal dari zat yang syubhat, ya, apalagi yang haram.
Maka di umur 0 sampai 4 bulan ini memang seorang suami begitu ketat memperhatikan asupan makanan yang akan membentuk struktur tulang dan daging yang akan menerima ruh yang berasal dari Allah sebagai ruh yang suci yang memang memiliki fitrah kesucian. Kalau sejak awal ruh ini suci tapi bertemu dengan wadah yang mohon maaf karena makanan ibunya dia menyepelekan, ada sumber zat yang syubhat, kemudian juga ada zat yang haram, maka akan sangat mempengaruhi juga nanti bagaimana ya setan untuk merusak fitrah dari awal, fitrah kesucian yang dimiliki setiap bayi di awal-awal ketika dia baru hidup di dunia. Maka 0 sampai 4 bulan, maka program pertama adalah sebisa mungkin ya seorang suami mempersiapkan untuk lebih banyak masak di rumah. Ya, ini idealnya. Kalau misalnya menyembelih ayam, sembelih sendiri. Karena memastikan ini sembelihan ayah halal. Kemudian juga berikan rezeki dari rezeki yang halal. Dari sesuatu yang gajinya memang tidak ada unsur-unsur dari yang syubhat. Kemudian juga dari misalnya sumber makanannya. Ini idealnya. Walaupun mungkin sebagian akan berdalih, di zaman sekarang susah Ustadz, karena begini-begini. Ini teori idealnya. Semakin kita bersungguh-sungguh menyempurnakan hak-hak seorang anak di fase-fase yang menentukan bagaimana tumbuh kembangnya, semakin berkualitaslah anak kita. Maka 0 sampai 4 bulan, maka ini fase yang juga harus diupayakan. Salah satunya bagaimana ya memperhatikan segala asupan dari sang ibu. Ngidamnya seorang ibu menjadi hak mereka dan ini sah-sah saja. Ngidamnya seorang ibu sebagaimana filosofi kehamilan adalah kegembiraan, maka jangan ditolak selagi ngidamnya adalah sesuatu yang halal ya, yang bolehkan ya. Jangan ngidam yang ngaco, Pah, ngidam Pah ya. Ngidam apa? Cerai sama papa ya, jangan. Ya Pah, ngidam Pah gitu. Misalnya pengen punya rumah 2 di daerah Pondok Indah, ya itu boleh. Pah, ngidam Pah, pengen punya mobil, ya itu boleh. Namanya juga ngidam ya, idaman semuanya. Tapi intinya apa-apa yang menjadi idaman seorang ibu atau ngidam di fase kehamilan memang sejatinya adalah bawaan emosi yang keturutan dan ini memang tidak ada pengaruhnya nanti dengan nanti bayinya bakal ngiler, enggak. Tapi sebenarnya ketika seorang memiliki ya fluktuasi emosi dan dia mengharapkan sesuatu, maka tidak salahnya seorang suami menggembirakan istrinya. Karena menggembirakan istri tanpa hamil pun juga bagian dari amal soleh. Ingat ini, tanpa hamil pun istri wajib digembirakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya ketika para sahabat bertanya, ayul amal ahabbillallah ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan satu amalan yang kita harus melihat ini sebagai sebuah peluang untuk dicintai Allah. Apa kata Rasulullah? Ahabul amal ilallah ya tudkhilu sururu fi qalbi muslim. Ya, amalan yang paling dicintai Allah memberikan kesenangan, kegembiraan di dalam hati seorang muslim. Ini amalan secara umum menyenangkan seorang muslim itu adalah amalan yang paling dicintai Allah. Kalau seorang muslim secara umum yang tidak punya ikatan darah atau ikatan pernikahan yang tanggung jawab kita aja adalah suatu amalan yang luar biasa nilainya, apalagi menyenangkan istri karena istri adalah orang yang paling berhak mendapatkan kesenangan itu. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 26, wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekatmu. Jadi kalau orang terdekat itu siapa? Yaitu adalah istri dalam hal ini, maka dia lebih berhak. Kalau kita bisa senangin teman dengan traktiran, kita senangin tetangga, kita senangin sahabat jauh, atau bahkan kita sebagai seorang pemimpin menyenangkan anak buah, karyawan, maka istri lebih berhak dalam hal ini. Jadi tanpa berpikir ini adalah kehamilan atau tidak, maka itu sudah menjadi tanggung jawab seorang suami. Apalagi saat hamil. Karena saat hamil ada dua individu yang menjadi tanggung jawab seorang suami di sini. Istri yang menanggung beban berat dan anak yang dia menerima apa kondisi dari ibunya tanpa dia punya pilihan. Dan kalau tiba-tiba ibunya dalam kondisi yang stres, maka ini tentu sangat mempengaruhi. Maka jangan menyepelekan untuk menggembirakan tentang ibu yang hamil ini. Makanya kenapa Al-Quran ketika menceritakan kisah Maryam binti Imran yang saat hamilnya secara manusiawi sempat mengalami kegelisahan bahkan kesedihan,
di mana kegelisahan dan kesedihan ini sempat membuat karena gunjingan yang demikian berat ya, sebab orang-orang menyangka bahwa Maryam ini ya, berzina ya karena tidak punya suami, kok bisa hamil. Dan itu juga yang sebenarnya diherankan oleh Maryam ya, pada saat dinyatakan dirinya hamil, Maryam sempat bertanya keheranan, anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar, bagaimana bisa aku hamil, kan nggak pernah ada cowok yang menyentuh aku. Itu pernyataannya Maryam sendiri. Tapi gonjang-ganjing, gosip sana sini para emak-emak ya, model-model kayak Bu Tejo yang viral itu, yang ngomongin yang panjang itu membuat lama ini Maryam, si bunda Nabi Isa alaihissalam, sempat mengalami kondisi yang tertekan dan sempat berpikir untuk terucap kalimatnya, lebih baik aku mati saja. Dan ini seringkali disalahpahami. Ada orang menyangka, tuh bayangkan ini adalah kalimat yang menunjukkan betapa seorang wanita yang semulia Maryam saja sempat mengalami stres, depresi. Pendapat ini memang kalau kita simpulkan sekilas seperti itu, tapi banyak ulama yang membantah ini. Sejatinya Maryam dalam ayat ini tidak menunjukkan bahwa dia stres atau depresi disebabkan putus asanya dia sampai pengen bunuh diri ya, karena guncingan itu, tapi itu dalam rangka bentuk kasihannya. Salah satu tradisi orang-orang soleh zaman dahulu, jika ada orang yang membicarakan keburukan mereka, mereka itu kasihan kepada orang yang membicarakan ini sehingga mereka berpikir mungkin kematianku menghentikan dosa mereka. Jadi kematianku menghentikan dosa mereka. Kalau aku hidup ngomongin terus nih orang nih, kasihan dia amalnya tuh hilang, kebakar, aku ambil terus. Sementara aku nggak tega. Kalau amalnya aku ambil, nanti dia gimana amal itu, saking bahayanya orang soleh zaman dahulu gitu. Itu juga dialami Maryam. Jadi angle-nya bukan angle stres depresi karena nggak tahan, aduh stres, capek nih orang ngomongin gue mulu, mati ya deh gue deh. Bukan karena itu, tapi ya Allah kasihan. Itu pendapat yang tepat untuk memahami konteks Maryam yang sedih. Dan ketika Maryam sedih sampai keluar kalimat lebih baik ya aku mati saja, ya kalimat ini membuat ya ada suatu perintah di mana malaikat Jibril disebutkan dalam surat Maryam 24 ya, kemudian datang kepada Maryam dan memberikan kabar gembira ya. Pertama kali kalimatnya Allah tahzani, janganlah kamu merasa sedih, dan itu juga hiburan yang wajib kita lakukan kepada wanita yang lagi hamil yang kadang-kadang kondisi hormonalnya nggak stabil. Semulia atau sehebat-hebatnya wanita soleha, tetap dia seorang wanita yang memang hormonnya dipengaruhi oleh dalam diri, dan itu juga yang tidak bisa kita bilang wanita soleha kok sedih. Sedih dan normal, tinggal bagaimana apakah memaknai kesedihannya dalam rangka apa gitu. Kalau sedih dalam rangka putus asa rahmat Allah itu juga sesuatu yang tentu tercela. Tapi kok kesedihannya karena manusiawi, betapa lelahnya mendapatkan orang yang mungkin mengomongin kita dan itu mengkhawatirkan orang lain, dan itu dialami juga oleh Maryam. Dan kemudian Allah ya lewat malaikat Jibril menghibur Maryam dengan satu ayat, yang ayat ini dijadikan oleh para ahli sebagai hak ibu hamil, dan ini menjadi kewajiban bagi seorang suami. Dan ini disebutkan di dalam surat Maryam ayat 26, fakuli washrobi wa qarri aina. Maka ya dikatakan kepada Maryam, makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah. Makan, minum, wa qarri aina. Kata qarri aina artinya sesuatu menunjukkan mata, dan ini dipahami sebagian ulama sebagai kesenangan yang dimiliki oleh seorang wanita. Ya, salah satu kesenangan wanita dari mata adalah melihat sesuatu yang sejuk, segar, diajak jalan-jalan, matanya memandang ya, termasuk di sini disunahkan suami berpenampilan yang menarik ya, agar timbul rasa nyamannya dia. Kalau suami lagi hamil pakai anak kucel ya, matanya belekan, bangun tidur, istri yang lagi hamil mandang tiba-tiba mules sakit perut, ini tanggung jawab suami nih. Makanya ini penting, makan, minum dan bersenang-senang kaitannya bukan memanjakan, membuat daya juangnya hilang, bukan. Tapi ini berkaitan agar tumbuhnya seorang bayi yang dia mendapatkan hak dari apa yang harus diperoleh masa kecil, namanya rahim. Rahim itu ada di dalam kandungan ibu, yang artinya adalah kasih sayang, memberikan rasa nyaman. Jika seorang ibu rahimnya itu
ya dipenuhi dengan emosinya yang tadi negatif, marah, ngomel, depresi, maka rahim yang tempat yang hangat, tempat yang menyenangkan, menjadi tempat yang membuat gelisah, dan kegelisahan ini akan dibawa saat dia nanti menjadi seorang anak di saat remaja. Maka ini pahamilah sebagai sebuah hal yang kita mengupayakan. Berarti bagaimana Ustadz? Berarti kalau kita sebagai seorang suami, kalau kita ingin menciptakan anak yang unggul, di mana anak ini adalah anak yang kelak kita harapkan jadi anak yang luar biasa, anak yang hebat, anak yang kelak memiliki kecerdasan yang maksimal, maka menggembirakan istri di saat kehamilan itu adalah sebuah kewajiban karena ada tanggung jawab moral untuk generasi masa depan. Dan ilmu ini yang sejatinya berasal dari Quran ternyata dalam tanda kutip dicolong oleh orang-orang Yahudi. Betapa orang Yahudi kompak luar biasa, mereka berupaya untuk membuat ya para ibu-ibu hamil di kalangan wanita Yahudi digembirakan. Bahkan saya baca sebuah artikel bagaimana salah satu manusia tercerdas yang bernama William James Sidis, disebutkan IQ-nya 300 ya, lebih tinggi lagi daripada Einstein ya, dia pun memiliki kecerdasan luar biasa, berasal dari seorang bapak, seorang psikolog yang bernama Boris Sidis, beragama Yahudi, ya keturunan Yahudi di Amerika, di New York. Beliau William James Sidis ini umur 8 bulan sudah bisa nyuap makan sendiri, umur 2 tahun sudah nulis artikel di koran New York Post, disebutkan umur 4 tahun sudah presentasi fisiologi tubuh manusia dewasa, bahkan umur 11 tahun masuk Universitas Harvard, nanti di umur 16 tahun dia menguasai 200 bahasa asing. Luar biasa kecerdasannya ini, dan ternyata sang ayah melakukan eksperimen yang kalau kita lihat mencuri ilmu yang sejatinya ada di umat Islam, di mana dia kumpulkan ibu-ibu atau orang tua, bapak-bapak di kampungnya untuk memberitahu kehamilan istrinya. Sampai warga heran, ya terus apa? Ketika disampaikan, istri saya lagi hamil nih. Ya sebagian orang bertanya, so what? Terus kenapa? Kemudian dia bilang, mau nggak bayi yang lahir nanti kelak akan jadi orang hebat, dia akan menjadi seorang peneliti, ilmuwan yang akan memberikan kesenangan buat Anda semua gitu. Sampai akhirnya orang terkagum-kagum dengan presentasinya, kami mau. Terus apa yang harus kami lakukan? Bantu saya. Caranya bagaimana? Senangkan hati istri saya. Nah, langsung dia bilang, kalau dia lagi butuh makanan, berikan dulu aja deh yang dia nyenengin gitu. Kalau saya lagi nggak ada di rumah. Kalau dia lagi sedih, tolong hibur masing-masing. Bahkan kalau dia minta sesuatu, ya berikan aja dulu. Dan kalau dia membuat hati Anda kesal dengan perilakunya, maafkan dulu dan nanti selesaikannya ke saya aja, ngomong ke saya. Buat dia menjadi sesuatu yang menyenangkan masa kehamilan. Masya Allah. Dia mengambil apa yang sejatinya ilmu dari Quran, diterapkan kepada wanita-wanita Yahudi, satu kampung kompak sampai akhirnya saat kelahiran pun Boris Sidis membawa warga untuk membawa William James sebelum lahiran dibawa ke katakanlah ke rumah sakit terdekat, dan kemudian mereka mengangkat rame-rame setelah bayi itu lahir sebagai seolah-olah bayi kami, bayi umat kalau istilah kita. Ini sesuatu yang seringkali kita sepelekan ya, karena waktu saya singkat, kesimpulannya bahkan ini menjadi sebuah PR project besar. Jika dalam satu komplek, ya katakanlah jamaah masjid, peduli terhadap generasi muslim masa depan, satu, muliakanlah ibu hamil. Satu, kalau kita berada di sebuah komplek, berikan tabungan atau hadiah kepada ibu hamil agar dia tidak pusing mikirin nanti habis hamil nanti biayanya dari mana nih. Ya, yang kedua, kalau ada ibu lagi hamil dalam suatu majelis, muliakan, mulai dari berikan hadiah atau berikan makanan lebih dulu atau berikan posisi yang nyaman ya. Dan kalau ada tetangga kita yang mungkin saat itu lagi ngidam, jika memang kita bisa memberikan kebahagiaan, Masya Allah. Mungkin suami yang nggak peka, dia lagi ngidam makan bubur, makan apa, arsinan, belikan walaupun sederhana tapi membuat dia happy, berseri, mempengaruhi. Dampaknya apa? Kita nggak tahu kelak kalau dia happy, gembira, di masa depan tumbuh ya anak yang luar biasa, cerdasnya, solehnya, maka kita menanam investasi sepanjang usia anak tersebut, insya Allah. Itulah kenapa
ini harusnya menjadi proyek bersama, proyek umat. Sadarkan diri kita, pekalah terhadap tetangga kita di komplek, di kantor, siapapun yang hamil, upayakan bahwa dia dalam keadaan gembira, karena bisa jadi dia mendapatkan tekanan dari pekerjaan, dari suaminya, bahkan di masyarakat. Kalau dia pas lagi baru lahiran, nanti ada babnya lagi. Bagaimana kita peka, ya jangan menjudge-nya, rumah berantakan, langsung kita berpikir, wah ini mentang-mentang habis lahiran berantakan, mungkin dia tidak sempat, nggak ada pembantu. Jika seorang ibu atau seorang wanita memahami betapa beratnya ketika habis lahiran, jangan banyak ngomong, jangan banyak ngomelin, jangan banyak ngejudge, tindakan langsung. Gimana kalau kita langsung beresin, bantu ya, mungkin ada yang belum nyuci, dia belum nyuci baju, kita bantu ngepel rumahnya, kita bantu sikat rumahnya. Ya bisa jadi dia nggak sempat ya masak, kita masak dulu. Jangan-jangan dia punya anak yang terbengkalai, kakaknya lagi pup, nggak sempat dicebokin. Lakukan itu semua. Karena dari awal dia hamil sampai dia menyusui, ada hak yang menjadi kebutuhan bayi, yaitu dia harus gembira. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tekad kita untuk mencetak generasi yang hebat, termasuk suami. Jangan jadi suami yang cuek, karena inilah modal awal jadi seorang ayah, bertanggung jawab untuk menyenangkan hati istri, dan ini salah satu yang membuat anak kelak mendapatkan hasil luar biasa dari ayah hebat. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat, karena waktunya kita sudahi kajian ini, sudah lewat dari waktu diharapkan. Afwan Ustaz Ali, kami persilakan untuk memandu jika ada diskusi dan tanya jawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Ini ada langsung tanya jawab Ustaz ya. Ada yang bertanya, Ustadz bagaimana mengkondisikan jiwa kami, wanita yang qadarullah sudah 2 kali keguguran Ustadz? Ya. Tentu kita harus memahami bahwa apa yang menjadi kehendak Allah terhadap diri kita itu adalah sesuatu yang sejatinya mutlak, yaitu disebut sebagai takdir, karena Allah sendiri mengingatkan dalam surat Al-Hadid ya, dalam ayat 21 kalau tidak salah, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa-apa yang terjadi ya kepada kalian ya, termasuk apa yang terjadi di muka bumi ini, semuanya telah tercatat dalam sebuah kitab yang disebut kitab Lahul Mahfuz. Jadi bagaimana kita hamil dan ternyata bayi itu tidak sampai tumbuh dan akhirnya keguguran, maka ada hadis juga yang memberikan kabar gembira bahwa jika memang itu adalah bayi yang kelak dia sudah ditiup ruhnya, maka dia misalnya atau mungkin ya dia misalnya belum sempat tumbuh dan kemudian dia meninggal, maka kelak dia akan menggandeng tangan orang tuanya nanti ya untuk bersama-sama melangkah ke surga. Ini juga satu kabar gembira buat kita. Yang kedua adalah yang jelas ketika kita merasakan bahwa berapa kali kita hamil ternyata kondisi kesehatan kita tidak prima yang mengakibatkan proses pembuahan sulit, itu menjadikan kita pelajaran untuk betul-betul menjaga bagaimana rahim kita. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan keturunan, maka disitulah mungkin suami memberikan suatu keputusan yang tegas namun lembut, bagaimana mengistirahatkan istrinya, untuk banyak lebih di rumah, menyenangkan hatinya, untuk beberapa pekerjaan jangan terbebani, karena kita betul-betul mengharapkan supaya anak itu mendapatkan yang namanya haknya, salah satunya dijaga ibunya di saat dia dalam kandungan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada pertanyaan 2 lagi Ustadz ya. Ustadz izin bertanya, kalau sudah terlanjur dulu waktu anak pertama kita melewati masa kehamilan dan menyusui, tadi mana? Tidak terlalu happy, bagaimana cara memperbaikinya Ustadz? Iya. Yang jelas apa yang sudah terjadi itu fase-fase yang terlewat itu, ada fase restrukturisasi, ada fase yang disebut bayar hutang pengasuhan. Restrukturisasi adalah fase yang tertransisi. Kalau 0 sampai 7 tahun adalah fase kelekatan, di mana membangun kelekatan antara anak dengan ibunya ditandai dengan ibu yang banyak memeluk, menyentuh, dan memberikan hak anak lebih lembut. Maka ketika itu dirasa kurang, maka kita bisa merestrukturisasinya di umur 7 sampai 8 tahun, yaitu memberikan apa yang selama ini belum diperoleh oleh anak tersebut.
Nanti setelah 7 sampai 15 anak mengalami fase kedua, yaitu kemampuan untuk diajak diskusi, dialog, simulasi dengan ayahnya, bagaimana akalnya diasah supaya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berpikir, tidak follower, karena sebagian anak-anak follower adalah anak-anak yang jarang diajak dialog di umur 7 sampai 15 tahunnya. Lebih banyak instruksi, perintah, dan macam-macamnya. Kalau kita merasa, aduh terlambat nih Ustadz, ternyata anak saya sebagian besar itu ya jadinya anak-anak yang pengekor. Nah, kita bisa restrukturisasi paling lambat di umur 14 sampai 15 tahun. Nanti 15 sampai 20 itu ada fase lagi, nah fase aksi, ada magang, ada mentoring. Itu ada lanjutannya. Ya nanti bagi yang berminat, saya bukan sharing kelas mendidik anak laki-laki eksklusif sama Ayah Irwan, itu lebih detailnya kita bahas. Namun bagaimana kalau kita belum Ustadz? Bagaimana kalau ternyata kita berikan saja haknya kembali. Apa berarti kalau kita sadar iya nih anaknya baper, sulit, berarti hak dia salah satunya lebih banyak menyentuh kulit namanya, yang memberikan efek kepada ketenangan di perasaannya, karena perasaan dia yang dominan sensitif ini itu sangat dipengaruhi dengan seberapa banyak intensitas kulit yang dipenuhi, disentuh. Itulah mengapa seorang ibu yang menyadari dulu tidak happy kepada kehamilannya banyak menyentuh kulit terutama di bagian pipi, telapak tangan, dan memeluk, mengusap punggungnya lebih intens. Allah berfirman ya di dalam surat Az-Zumar ayat 23, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulit, kemudian perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Disebut kulit pertama kali dari kata juluduhum, jamak dari jildun, ini memberi isyarat awal dari tenangnya perasaan ya dimulai dari tenangnya kulit. Kalau perasaan anak mau tenang dimulai dari tenangan kulit. Jadi banyaklah disentuh, banyak diusap, termasuk diusap bagian punggung sebelum tidur, dan ini sangat mempengaruhi nanti anak-anak kita. Karena anak-anak yang baper kemungkinan besar ada anak-anak mengalami skin hunger, sudahlah di masa kehamilannya dia sulit, di masa fase setelah itu dia juga jarang dipeluk dan jarang diusap, mungkin karena perhatian ortu kepada adiknya, dan itu membuat dia lewat fasenya. Silakan masih ada kesempatan tuh banyak memeluk, menyentuh kulit terutama di saat tidur agar anak merasa nyaman. Termasuk nanti belajar anak mengelola perasaannya. Salah satunya kalau dia anak perempuan, latih dia untuk banyak ya menulis dan berenang ya, menulis salah satu terapi untuk mengelola anak-anak yang emosinya baper, swing, yang gampang banget ya sensitif, termasuk juga bagi laki-laki. Kalau laki-laki diekspresikan dengan berolahraga, bertinju, dan macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini sebenarnya banyak Ustaz ya, cuma kita terakhir sekali lagi Ustaz satu pertanyaan. Ustaz, bagaimana bila wanita hamil merasa stres karena mengurusi kakak yang umur 1 tahun dan rewel, padahal beliau sedang hamil sementara suami sibuk kerja Ustaz? Ya, ini sebenarnya manajemen dari kekewaman suami. Disinilah sebenarnya tanggung jawab suami yang ketika menghamili dia tidak lepas tangan di situ. Inilah karena kenapa, makanya kenapa ada fatwa dari beberapa ulama ya termasuk yang tergabung Lajnah Daimah, seingat saya Syekh bin Baz, yang membolehkan untuk mengatur jarak kehamilan dengan alat KB dengan alasan sebagian besar hak-hak anak yang terabaikan orang tua yang tidak siap. Kan ada fatwa yang saklek yang dulu pernah disampaikan oleh ulama terdahulu yang sampai menfatwakan haramnya KB karena merasa KB itu menghambat kehamilan, dianggap suatu yang melarang tumbuh kembang anak, padahal setelah diatur KB hanya menunda kehamilan agar tidak terjadi kasus seperti ini. Disinilah kenapa seorang ayah suami yang bertanggung jawab, satu, bagaimana memberikan hak. Suatu hari, dan ini diceritakan dalam kitab Qasasul Anbiya, ketika Yakub alaihissalam mendapati istrinya dalam hal ini meninggal, yaitu Rohil, ibunda dari Yusuf, pada saat baru melahirkan Bunyamin, menarik. Yakub langsung berpikir menjaga hak dari Yusuf, yaitu supaya Yusuf karena ibunya meninggal, dia tidak bisa diasuh lagi oleh wanita, sementara istri yang lain sibuk dan anak-anaknya, dan juga mengurus bagaimana Bunyamin yang baru lahir. Khawatir terabaikannya Yusuf, inilah dia menyerahkan kepada yang namanya kakak kandungnya, budenya. Karena di umur-umur awal, anak kecil itu butuh sentuhan emosi, perasaan. Jadi kalau ibunya stres di sini, hanya fokus kehamilannya, dia nggak sanggup, maka mohon maaf,
keselamatan anak ini lebih utama, saya perasaan lebih baik ya satu bisa membantu pengelolaan di rumah tangga ya, misalnya sewa pembantu bikin supaya ibu itu fokus aja dengan kehamilannya dan sewa babysitter untuk menangani, atau yang kedua bisa mendatangkan orang lain yang membantu karena memang ini sesuatu yang tidak bisa ditolak. Kenapa? Ini berkaitan dengan hak dari si kakak yang masih berumur 1 tahun yang sejatinya dia harus mendapatkan emosi yang positif dari ibunya. Dan di sini saya jujur saya ingin mengetuk hati para suami. Mohon maaf yang kadang senang banget hamilin tapi lupa tanggung jawabnya ya, apalagi masa pandemi nih, hamilin aja, mumpung hiburan di rumah nggak ada lain. Ya kalau jomblo kan nggak ada hiburannya, kalau kita mah alhamdulillah ada kan gitu. Nah yang kasihan itu istri udah dihamilin kemudian ya kehamilannya sampai rapet dibiarin aja ini menurut saya tidak elok lah, dan sampai bilang saya sibuk bekerja untuk siapa coba? Kalau bekerja membuat anak terzolimi, ya apa yang terjadi? Memberikan nafkah hanya itu belum selesai tanggung jawab, menjaga ketenangan istri, anak itu tanggung jawab yang lebih tinggi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ini juga ada info bagi jemaah yang mungkin ingin bertanya langsung. Ini ada info pendaftaran sharing class eksklusif bersama Ustadz Pendri dan Ayah Irwan di WA 0811 8077 748. Sekali lagi 0811 8077 748. Baik Ustadz, alhamdulillah karena dibatasi waktu, akhirnya kita bersama-sama ditutup dengan doa yang mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Fatul. Baik, Bapak Ibu semua, kita tutup majelis kita yang singkat ini. Mudah-mudahan bulan depan kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Ya, kita bersama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamen bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Afamikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.